Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba berhenti jadi orang yang selalu ada? Yang biasanya langsung bales chat, sekarang mikir dulu. Yang biasanya bilang iya ke semua ajakan, tiba-tiba bisa bilang, nggak, aku capek. Dan lucunya, begitu kamu mulai nggak selalu tersedia, dunia ikut berubah. Orang-orang yang dulu sibuk nyari kamu, sekarang malah bingung harus gimana. Tapi anehnya, di tengah semua perubahan itu, kamu justru mulai merasa lebih tenang. Lebih sadar siapa sebenarnya yang peduli, dan siapa yang cuma numpang nyaman. Awalnya memang terasa canggung. Kamu terbiasa jadi tempat semua orang bersandar. Teman curhat, penolong darurat, atau sekadar penghibur dadakan saat orang lain bosan. Tapi, begitu kamu berhenti jadi servis 24 jam, ada rasa bersalah yang muncul. Otakmu mulai berbisik. Kok egois banget sih? Padahal, bukan egois. Itu cuma bentuk baru dari sayang pada diri sendiri. Selama ini, kamu terlalu sering menyelamatkan orang lain, sampai lupa kalau kamu juga butuh diselamatkan. Ironisnya, kamu sibuk menenangkan badai orang lain, sementara badai dalam dirimu sendiri belum reda. Perlahan, kamu sadar, tidak tersedia bukan berarti tidak peduli. Kadang, justru di momen kamu menarik diri, hubunganmu jadi lebih jujur. Orang yang benar-benar menghargai kehadiranmu akan tetap datang. Bukan karena butuh sesuatu, tapi karena ingin tetap nyambung. Sementara yang hilang tanpa kabar, ya mungkin memang datang cuma pas butuh. Dan lucunya, yang paling lega justru kamu sendiri. Kamu akhirnya bisa duduk diam tanpa merasa bersalah. Bisa bilang tidak tanpa drama. Bisa memilih ketenangan daripada keharusan. Tapi di titik itu juga, kamu mulai melihat perubahan yang lebih halus. Bukan cuma dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Ada keheningan baru yang awalnya terasa aneh, tapi lama-lama kamu nikmati. Kamu mulai mengenal sisi diri yang dulu tenggelam di antara notifikasi dan permintaan. Dan di tengah kesunyian itu, kamu mulai bertanya pelan-pelan, kalau aku nggak lagi selalu ada, siapa aku sebenarnya? Dan ternyata, di balik pertanyaan itu, ada kebebasan yang baru saja lahir. Lucunya, ketika kamu mulai tidak selalu ada, orang-orang juga mulai menunjukkan warna aslinya. Ada yang tiba-tiba marah karena kamu nggak langsung balas. Ada yang mendadak dingin, seolah kehadiranmu cuma berharga kalau kamu cepat merespons. Tapi ada juga yang diam-diam menghargai batasmu. Mereka menunggu, memberi ruang, dan tetap ada tanpa menuntut. Dari situ kamu belajar sesuatu yang dulu samar. Kehadiranmu bukanlah kewajiban, tapi pilihan. Dan pilihan itu akhirnya mulai kamu jaga. Pelan-pelan, seperti tanaman yang baru belajar tumbuh di tanahnya sendiri. Kamu juga mulai sadar, banyak hubungan yang dulu kamu pikir tulus, ternyata cuma bertahan karena kamu terus memberi. Kamu yang ingat ulang tahun, kamu yang ngajak ngobrol duluan, kamu yang selalu menenangkan saat mereka drama. Tapi begitu kamu berhenti melakukannya, semuanya terasa hening. Bukan karena kamu salah, tapi karena keseimbangan yang dulu timpang, akhirnya kelihatan jelas. Kadang, keheningan itu sakit. Kayak nyadar kalau cinta, perhatian, dan waktu yang kamu bagi dulu nggak pernah benar-benar dibagi, cuma dikonsumsi. Namun anehnya, di balik rasa kehilangan itu, kamu justru mulai merasa lebih ringan. Tidak lagi terbebani oleh tanggung jawab yang nggak seharusnya kamu pikul. Kamu mulai punya energi buat hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Tidur lebih nyenyak, makan tanpa terburu-buru, bahkan bisa menikmati waktu sendiri tanpa rasa takut dianggap menjauh. Karena ternyata, sendirian bukan berarti sepi. Kadang, itu cuma tanda bahwa kamu sedang pulang ke dirimu sendiri. Tempat yang dulu kamu tinggalkan demi semua orang. Dan di titik itu, perubahan terbesar mulai terasa. Kamu jadi lebih selektif, tapi bukan dalam arti sombong. Kamu hanya lebih sadar nilai kehadiranmu. Kamu nggak lagi datang untuk mengisi kekosongan orang lain, tapi untuk berbagi ruang. Kamu nggak lagi mencari validasi lewat kesibukan menolong orang, karena kamu tahu, diam pun bisa berarti. Dan di dalam diam itu, ada kedewasaan yang dulu nggak pernah kamu sadari, bahwa mencintai diri sendiri bukan tentang menolak orang lain, tapi tentang tahu kapan harus berhenti tersedia demi tetap waras.
Perubahan ini juga membuatmu memandang dunia dengan cara yang lebih tenang. Kamu mulai bisa membedakan mana hubungan yang benar-benar hangat dan mana yang cuma pura-pura ramah demi kepentingan. Dulu, kamu mungkin terlalu sibuk ingin disukai, sampai lupa menanyakan, apakah aku juga menyukai mereka? Sekarang, kamu tak lagi berusaha menyesuaikan diri dengan semua orang. Kamu mulai sadar bahwa ketenangan datang bukan dari diterima semua orang, tapi dari berani menolak hal-hal yang mengganggu kedamaianmu sendiri. Rasanya seperti akhirnya bisa bernapas tanpa beban yang bukan milikmu. Dan yang menarik, orang-orang pun mulai berubah cara mereka memperlakukanmu. Mereka jadi lebih berhati-hati, lebih menghargai waktumu, bahkan lebih tulus ketika berinteraksi. Karena ketika kamu berhenti selalu ada, mereka mulai sadar bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang otomatis. Nilai dirimu meningkat bukan karena kamu jadi lebih sibuk, tapi karena kamu akhirnya punya batas. Ternyata kebaikan yang tidak dijaga bisa kehilangan maknanya. Dan jarak yang sehat justru bisa membuat hubungan lebih hangat, bukan dingin. Kamu juga mulai punya ruang untuk mengenal diri sendiri dengan cara yang baru. Dulu, waktumu habis untuk mendengar cerita orang lain. Sekarang kamu mulai mendengar suaramu sendiri. Suara yang dulu tenggelam di antara percakapan yang tidak penting. Kamu menulis, merenung, berjalan tanpa tujuan, tapi semuanya terasa lebih hidup. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan perubahanmu ke siapapun. Karena kamu tahu, yang benar-benar memahami tidak butuh pembelaan. Dan yang butuh pembelaan biasanya tidak benar-benar memahami. Namun di balik semua kedewasaan itu, ada sedikit kesepian yang masih menyelinap. Kadang kamu rindu versi dirimu yang dulu, yang spontan, yang selalu siap menolong, yang mudah tersentuh. Tapi kemudian kamu tersenyum kecil dan berpikir, mungkin bukan aku yang berubah, tapi caraku mencintai. Sekarang aku masih mencintai, tapi dengan arah yang lebih benar. Ke dalam, bukan hanya keluar. Dan disitulah, segalanya mulai terasa seimbang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Lalu perlahan kamu sadar, berhenti selalu tersedia bukan cuma soal hubungan dengan orang lain, tapi juga tentang hubungan dengan dirimu sendiri. Dulu kamu pikir produktif itu berarti harus selalu sibuk, harus terus merespons, harus cepat. Tapi kini kamu tahu, tidak semua hal butuh jawaban cepat, dan tidak semua pesan harus dibalas. Kadang, jeda justru memberi makna. Dengan tidak selalu tersedia, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berhenti jadi mesin respons, dan mulai jadi manusia lagi, yang bisa merasa, diam, dan benar-benar hadir untuk diri sendiri. Ketenangan yang dulu kamu kejar lewat validasi orang lain, kini datang dengan sendirinya. Kamu tidak lagi terobsesi ingin dimengerti, karena kamu sendiri sudah mulai memahami dirimu. Kamu belajar bahwa tidak hadir bukan berarti tidak peduli, tapi bentuk cinta yang lebih dewasa. Cinta yang tahu kapan harus mundur agar bisa tumbuh. Kamu tidak lagi kelelahan karena mencoba menyenangkan semua orang, dan akhirnya bisa melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Bahwa tidak semua orang pantas kamu kejar, dan tidak semua perhatian perlu kamu rawat. Namun, bagian paling menarik justru muncul diam-diam. Kamu mulai memancarkan ketenangan yang dulu tidak kamu punya. Orang-orang memperhatikan itu. Mereka tidak tahu kenapa kamu terlihat berbeda. Mungkin lebih tenang, mungkin lebih berisi. Tapi kamu tahu, itu bukan hasil dari perubahan besar di luar, melainkan perubahan kecil di dalam. Kamu tidak lagi haus dicintai, karena kamu sudah belajar mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan disitulah semuanya berubah. Ketika kamu berhenti berjuang untuk diperhatikan, justru perhatian datang dengan sendirinya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa bersalah karena mulai memilih diam, jarang muncul atau tidak secepat dulu, ingatlah, kamu sedang bertransformasi, bukan menghilang. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu berhenti selalu tersedia. Justru di dalam diam itulah, kamu sedang menciptakan ulang dirimu, versi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih tulus. Dan kalau kamu sampai di titik ini, mungkin sudah waktunya kamu tersenyum kecil, menepuk dada, lalu bilang, "Selamat datang aku yang baru." Karena kadang, cara paling keren untuk hadir adalah dengan tahu kapan harus tidak hadir.